Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala ramadana syaidan syuhur allazina unzila fihil qur'ana hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat detik ini masih melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan memberikan kepada kita kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya yang patut kita jadikan idola, patut kita jadikan contoh. Dan tentu kita harus mencintai beliau. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang belum pernah melihat kita ketika menjelang ajalnya yang disebutnya ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka sudah selayaknya dan seharusnya kita mencintai beliau. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberi kekuatan untuk taat menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak diberikan amanah membawakan sebuah tausiah, mungkin lebih ke ini ya, ke saling menasehati saja. Karena bukan berarti Bapak berbicara di sini paling paham dari segi ilmu agama, bisa jadi para pendengar, anak-anakku semua lebih paham, lebih baik dari segi ibadahnya. Ini hanya sharing, ini hanya saling menasehati, khususnya nasihat itu untuk Bapak sendiri dan mungkin umumnya mudah-mudahan untuk yang mendengarkan. Pada tema acara pesantren Ramadan virtual ini, Bapak akan membawakan judul Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan puasa Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan saum atau puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apabila kita merenungi surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang tadi dibacakan, tentu bahwa goal atau tujuan dari puasa Ramadan sendiri itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Logikanya, dianalogikan, kalau kita ingin katakanlah mendaki, hiking, atau camping ke gunung, maka untuk mempermudah perjalanan kita supaya kita lancar dan selamat dan sampai kepada tujuan, diperlukan orang yang berpengalaman atau diperlukan guide untuk membantu kita dalam perjalanan tersebut, dalam camping tersebut. Nah, begitupun sama, ketika kita menjalankan
puasa Ramadan, khususnya karena ini pada bulan Ramadan atau umumnya dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu supaya kita berhasil, kita perlu petunjuk sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah Ramadan kita akan berhasil dan akan memperoleh predikat takwa. Nah, Bapak di sini akan menyebutkan hanya 5 saja. Kalau kalian nanti mendengar ada 6, ada 7, nggak apa-apa. Atau Pak, saya mah ada 4, ya, tidak apa-apa itu. Yang penting ilmunya kita bisa menerapkan. Kalau kata Pak Abdul, kajian kemarin, jiwa kita pun harus hadir. Nah, yang penting itu, bukan hanya fisiknya saja. Nah, apa saja yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW selama menjalankan puasa Ramadan? Yang pertama adalah Rasulullah mengakhirkan sahur. Itu anjuran yang pertama. Jadi bangun boleh jam 2, misalnya nonton Liga Champion dulu, atau bangun jam 3 membantu orang tua dulu misalnya. Tapi ketika melaksanakan sahur dianjurkan itu di akhir, kurang lebih 20 menit sebelum waktu imsak. Nah, dianjurkan diakhirkan. Lalu yang kedua, tips atau petunjuk Rasulullah yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika bedug tiba, azan berkumandang, segeralah kalian berbuka. Jangan menunda-nunda. Bagaimana etika berbuka yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah berbuka diawali dengan memakan kurma dulu, lalu meminum air. Setelah itu rehat sejenak, dalam arti menjalankan ibadah maghrib dan zikir, baru makan makanan yang berat. Nah, kenapa di sini kita bulan Ramadan itu ketika berbuka dianjurkan yang kurma dulu. Kalau nggak ada yang kurma atau yang manis. Nah, karena ketika kita seharian menahan lapar, tidak ada makanan masuk, menurut buku tentang kesehatan, lambung kita itu mengkerut. Nah, mengkerut, untuk menormalkannya kembali, berarti kan tubuh kita juga kurang asupan ya selama melaksanakan puasa itu. Nah, maka yang paling dibutuhkan oleh tubuh itu adalah glukosa. Nah, glukosa itu salah satunya ada di kurma. Nah, teman-teman atau para hadirin bisa cari lah makanan yang mengandung glukosa yang baik apa saja. Salah satunya pasti nomor 1 itu ada di kurma, yang sering Rasulullah makan ketika berbuka. Nah, ketika kita memakan kurma, otomatis lambung kita nanti akan normal kembali, ditambah dengan air supaya sirkulasinya menjadi lancar. Nah, setelah normal, barulah rehat sejenak sampai menunggu normal, baru kita makan makanan berat. Nah, tapi fenomena kita tidak bisa dipungkiri selama bulan Ramadan. Yang nomor 1 itu apa? Di puncak klasmen, kalau dalam main bola pasti gorengan. Nomor 1 gorengan jeung leupeut. Nah, nomor 2 sop buah, es campur, kerupuk banjur. Lalu berikutnya gorengan lagi, kue. Nah, seperti itu makanan. Sop buah, terus segala dihantam, kumpul, dimakan, segala dimakan.
padahal kalau kita mengacu pada anjuran Rasulullah, cukup kurma saja, atau nggak ada kurma Pak, ya cukup minimal air hangat, nggak ada, atau adanya kolak yang manis, ya makan itu yang manis. Nah itu ya dari aspek kesehatannya ternyata terbukti itu. Next, yang berikutnya adalah di sini baru 2 ya. Tadi menyegerakan, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Nah, yang ketiga, amalan Rasulullah ketika bulan Ramadan adalah banyak berbuat baik dengan bersedekah. Apa itu sedekah? Nah, menurut diambil dari istilah fikih, sedekah itu adalah kullu ma'rufin sodako. Jadi semua perbuatan atau setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi misalnya kalau kalian menemukan duri di jalan, kalian kepinggirkan. Kalau istilah ya, maksud duri, mungkin kalau sekarang mah ada sampah di jalan, kalian masukkan ke tong sampah. Ada paku yang kira-kira membahayakan, kalian simpan. Atau misalnya ada apa yang kecil itu hektar ya, wah ini bahaya misalnya kalau keinjak nih, kalian ambil, kalian simpan, kalian amankan. Nah itu adalah sedekah. Beres kajian virtual ini, karpet dilipat lagi. Atau dulu misalnya ketika sebelum COVID, kita menyiapkan gelar karpet, terpal, itu jangan dianggap sepele, itu adalah termasuk sedekah. Nah, Masya Allah gitu, ternyata itu adalah sedekah. Istilahnya adalah sodakoh dengan jasad. Atau kita sedekah ya dengan tenaga. Contohnya ada guru butuh bantuan, kita bantu. Jadi jangan menganggap atau jangan terbesit di hati kita kalau misalnya fulan ambilin kalkulator, ambilin cangkul. Wah, Bu Guru, Pak Guru nitah wae. Justru itu harus menjadi sebuah kebanggaan. Oh, alhamdulillah saya bisa sodakoh dengan tenaga kepada guru. Atau yang paling ini ringan, senyum aja. Senyum kepada teman. Ulah jamadun. Nah, itu ya sodakoh. Lalu ada juga sodakoh li maliyah atau dengan harta. Nah, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk pakaian, bisa juga berbentuk makanan. Itu sedekah dengan harta. Nah, yang salah di kita, ya mindset kita nih, kita kerja misalnya, atau kita dapat uang, lalu sisanya sedekahkan. Itu mindset kita ya biasanya pada umumnya. Padahal kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bahwa sedekah itu harus dijadikan sebuah program. Nah, bedakan kita kerja nggak ada sisa ya nggak sedekah. Ada sisa, lamun ingat eta ge sedekahkeun. Tapi padahal dalam perintah Al-Quran, kita programkan dulu ingin sedekah, baru kita niatkan kerja karena ingin berbuat amal soleh itu. Maka ketika ada rezeki, atau ketika misalnya katakan dapat uang, kita pisahkan uangnya sesuai dengan program, kita sedekahkan atau kasihkan. Keluarga dulu, kebutuhan baru sedekahkan. Bahkan Bapak pernah membaca sebuah buku, tips supaya berkah dalam bisnisnya maju. Kan biasanya kita
kerja dapat uang, sisihkan 2,5%. Tapi ini dibalik, kamu ingin dapat berapa? Misalnya 10 juta, programkan 1 juta untuk sodako. Kalau misalnya targetnya 10%, berarti wah, saya harus sodako 1 juta, maka Allah akan beri 10 juta. Itu kalau hitungan di buku itu ya. Tapi kita tidak maksud Bapak jangan berhitung itu ya, intinya cukup niatkan harus ada program bersodako, apalagi di bulan Ramadan. Pengalaman Bapak ini, dulu waktu kuliah, karena ini ya membaca sodako itu harus diprogramkan. Ada yang namanya KIS, kartu infak sodako. Nah, awalnya sih canceling. Jadi kalau canceling itu kan ke tiap kelas ngasih datang yang mau canceling silakan. Tapi kalau KIS itu kartu infak sodako, jadi dibagikan setiap orang dapat 1. Lalu dibawa itu mah silakan, mau dibawa ke kosan, mau dibawa ke rumah. Tapi nanti panitia nagih, yo kumpulkan kartunya yang mau sodako. Jadi melatih memprogram kira-kira berapa nih target sodako kita, ditagih setiap minggu. Walaupun ya ada yang nyinyir pasti, kayak di bus nu ngabagikan amplop, ini suka ada ngamen amplop bagiin. Tapi ya lillah, pada saat itu ya udah lillah, karena kita ingin melatih sodako itu harus diprogramkan. Coba teman-teman, anak-anakku bayangkan, kalau kita memprogramkan 1 hari sodako 500 aja, misalnya di sebelah sana ya, wah ada masjid nih, belum dibangun, bukan marketing ya Bapak, bukan marketing masjid, ini mah 500 sehari, berarti sebulan berapa? Atau jangan sebulan, 10 hari 5.000, 20 hari 10.000 dari 1 orang. Kalikan dengan jumlah siswa 300, 10.000 kali 300 maka 3 juta. 3 juta 1 bulan masuk untuk pembangunan masjid. Kali 10 bulan, 3 juta kali 10, 30 juta. Masya Allah gitu. Kalau kita ada niat, sama-sama yuk kita programkan sodako, insya Allah janji Allah itu mah yang akan membalasnya. Bahkan untuk masjid ini spesial. Apa spesialnya? Ada hadis, ketika seorang manusia meninggal, maka amalannya terputus. Kalau bahasa akuntansi udah tutup buku, kecuali 3 yang akan terus mengalir. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi sederhananya kalau kita meninggal ya tinggal hitung-hitungan saja amalan kita selama hidup apa. Tapi ada loh amalan ketika meninggal terus mengalir. Ya tadi salah satunya sodako ke masjid, untuk pembangunan masjid maksudnya, atau di masjid rumah karpetnya sudah rusak, ikut ngumpulin, ikut nyumbang. Pak, saya bener-bener gak punya uang Pak, beneran buat jajan aja saya tara jajan. Bisa kita mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang sodako itu, caranya dengan mengajak. Tadi kalau nggak bisa dengan harta, kita bisa dengan pikiran. Kalau nggak bisa dengan pikiran, kita bisa dengan tenaga.
Kalau tidak bisa dengan tenaga juga ya kita minimal jangan merugikan orang lain. Kalau tidak bisa berbuat baik dengan tenaga atau dengan pikiran, dengan harta ya kita jangan nyinyir, jangan merugikan orang lain. Segitu aja pesan mah. Nah, jadi kesimpulannya untuk poin yang ketiga ini kita harus punya program. Nah, targetkan keluar setelah kajian virtual ini saya harus keluar sodako per hari atau per minggu. Paksakeun, bahasa Sunda kudu dipaksakeun. Yang keempat, amalan Rasulullah ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, apa itu interaksi dengan Al-Quran? Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah itu adalah membaca. Kayak tadi kita membaca Al-Quran. Nah, itu disebut qiraah. Yang kedua adalah tilawah. Nah, tilawah ini adalah saat kita membaca Al-Quran, lalu kita memahami isi dari Al-Quran tersebut. Berarti membaca sambil membaca Al-Quran, sambil dibaca terjemahnya, sambil dibuka tafsirnya lebih bagus, sambil dipelajari asbabun nuzulnya. Nah, itu yang disebut dengan tilawah. Lalu yang ketiga adalah hifzu atau hafalan. Nah, di sini ada yang Bapak tanya, ada yang program menghafal Al-Quran? Akhwat atau perempuan? Ada yang sehariannya menghafal Al-Quran? Nah, ini menghafal ini adalah bisa dikatakan tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita mendapat pahala membaca juga. Yang kedua, kita pasti kalau menghafal biasanya harus dipahami supaya lebih kuat hafalannya. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat Al-Quran. Wa minan nasi, diulang-ulang, wa minan nasi may yaqulu. Nah, terus diulang. Oh, hafal satu ayat. Terus kadang dibaca terjemahnya biar lebih hafal. Nah, itu menghafal Al-Quran. Pak, kalau di bulan Ramadan seperti ini, apakah mana yang harus dilakukan? Sebagian ulama berpendapat bahwa keutamaan Ramadan itu lebih baik kita qiraah aja. Jadi perbanyak bacaannya. Para sahabat ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu hari, ada yang menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Nah, minimal kita qiraah paling minimal bisa hatam Al-Quran 1 juz. Hatam 30 juz maksudnya. Gimana Pak tipsnya? Tipsnya bisa dibagi. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 juz. Contoh Al-Baqarah yang tadi kita baca 141 ayat kalau nggak salah. Nah, 141 ayat bagi 5 berapa? Kurang lebih 28. Atau katakanlah 30 ayat per hari. Jadi targetnya adalah 30 ayat. 30 ayat setiap beres sholat. Bukan per hari, 30 ayat setiap beres sholat. Terlalu berat Pak, dibagi 2 lagi. 15 ayat sebelum, 15 ayat sesudah. Nah, itu aja ngeri. 15 ayat berapa sih? Paling 5 menit. 5 menit. Kita berinvestasi waktu 5 menit untuk amalan kita di alam akhirat, di alam kubur nanti, di alam akhirat nanti.
Sementara kita rela mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk menonton film drakor. Rela mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk bermain game. Tidak adil gitu. Sementara kita akan hidup kekal di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini sementara. Ini Bapak punya kisah nyata temen waktu awal Covid banget teh, pas Covid pisan teh bulan April kalau salah tahun lalu. Sakitnya sebelum Covid. Pas Covid baru-baru masuk ke Indonesia dan belum lockdown saat itu. Kemudian kirain sakit biasa ya. Bapak itu karena dapat kabar sakitnya tipes ya. Paling saminggu ge damang kewe ngalongokna di bumi. Ternyata keburu lockdown dan belum sembuh-sembuh dikersakeun teh. Sampai 1 bulan di rumah sakit dirawat. Diagnosa awal tipes, tapi ternyata nggak tahu penyakitnya apa, nggak ketahuan. Pokoknya yang asalnya badannya keker, gede, ini sampai, aduh ya Allah, pas lihat di videonya kering, tinggal tulang sama ini kering, pokoknya asalnya suspek kalau bahasa ini, aduh. Apa cerita kata orang tuanya ketika menjelang seminggu sebelum ajalnya? Mah abdi doakeun mun sembuh janji abdi bade salat tepat waktu, bade naon bager ka mamah. Padahal bagernya Bapak sebagai temannya emang bager gitu sama teman, baik, anaknya ramah, tapi dia sampai ada keinginan gitu. Nah, kita masih diberi sehat. Bayang masa kita tidak tergugah gitu hatinya untuk hijrah menjadi lebih baik. Nah, itu poin yang keempat, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Poin yang kelima adalah amalan yang harus ini di bulan Ramadan, meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Nah, di sini nih, mengurangi aktivitas yang sia-sia. Yang pertama apa saja yang sia-sia? Yang pertama ngagosip, buat tangan buat perempuan mah. Apal tuh. Nah, biasanya diawali dengan gitu. Itu tuh yang baju merah orang gitu pameget. Nah, di awal tuh terus manjang sajam tungtung nama ngobrol ngagosip. Nah, bulan Ramadan dikurangi. Lalu apalagi aktivitas sia-sia? Biasa kalau bulan Ramadan aya we ya kreativitasnya tuh karambol, gaple, remi, ngabuburit Pak. Padahal itu bisa dikatakan ya aktivitas yang kurang bermanfaat. Boleh kalau hanya untuk hiburan sekali. Tapi kalau rutin batur taraweh ya karambol cup memperebutkan hadiah lumayan yang baju lebaran. Nauzubillah gitu ya. Sungguh sia-sia Ramadannya. Nah itu. Terus bermalas-malasan. Ramadan karena tidur itu ibadah. Pleng tidur. Kisah nyata oge ya ayat teman Bapak. Disebutnya puasa 1 jam saja. Kenapa? Dulu waktu Bapak SMA PKL di Garut Selatan. PKL-nya itu ini ngurus masjid, jadi imam dan sebagainya. Karena Bapak boarding school dulu. Dia malamnya beres taraweh, main PS, diisi kegiatan nepi ka subuh. Dulu belum terlalu ini ya game-game online, main PS di HP, di laptop. Sampai subuh sahur, kan capek pasti. Sahur makan, setelah itu sholat tidur, plek.
dibangunin zuhur, tidur sampai duhur, sholat lah masih ingat, langsung bablas asar sampai jam 5 sore, kabayangkeun dari subuh sampai jam 5 sore tidur, jam 5 sore baru sholat asar mandi. Makanya disebutnya si puasa 1 jam nepi ka ayeuna. Kenapa ya? Puasana kebayah tuh dari jam 5 sampai jam 6 nungguan buka kayak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tidur yang baik itu sebelum waktu zuhur, sunnah Rasul itu 15 menit atau 20 menit. Misalnya zuhur jam 12 nih. Nah, setengah 12 agak lebih kita tidur 15 menit. Terus ini kita bangun, siap-siap sholat zuhur. Dan itu asli luar biasa, ke badan terasa ringan. Bahasa Sunda nama hampang. Soalnya kenapa Pak? Bapak sendiri pernah mempraktikkan itu. Hampang pokoknya olahraga naon wah enak pokoknya mah. Jam 1-nya makan, abis duhur makan teratur. Enaknya hidup boarding school itu kayak gitu. Abis maghrib makan lagi. Terus pagi-pagi sarapan teratur gitu. Mengurangi aktivitas sia-sia, menahan amarah tentunya saat bulan Ramadan, dan lawannya lakukanlah aktivitas yang bermanfaat. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya ada 5 poin amalan yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti kalian bisa buka hadisnya di hadis Bukhari. Sekarang mah zaman smartphone. Bukhari nomor 3220. Nah, dalil yang poin 3 dan 4. Banyak sedekah, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kelima, hindari perbuatan yang sia-sia, lakukanlah perbuatan yang bermanfaat. Hidup adalah pilihan, silakan kalian mau pilih yang mana. Orang cerdas pasti memilih hidup yang mempersiapkan hidup untuk hidup yang kekal nanti. Kita tundukkan hati sejenak sebelum kita pulang, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, sayangilah, jagalah kedua orang tua kami sebagaimana dulu mereka waktu kecil sampai sekarang menyayangi kami dan menjaga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.